Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Di sini kami dari kelompok 2 standar dan pedoman akuntansi syariah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai keterapan PSAK nomor 50, 55 dan 60. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaslim. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 dan perkenalkan juga teman-teman saya. Yang pertama yaitu Dewi Norina, yang kedua Nurlela Putri, dan yang ketiga Rina Delviana. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Rainalda Seba SEMAK karena telah memberi peluang kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu tidak memperpanjangkan waktu lagi, langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman kita Nurlela Putri. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurlela Putri dari kelompok 2 akan memulai pembahasan materi kelompok kami yang berjudul Keterterapan PSAK 50, 55, dan 60. A. Definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan, entitas, dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan. Yang pertama, PSAK 50, Instrumen Keuangan, Penyajian Revisi 2010, adopsi dari IAS 32, Financial Instrument Presentation. Yang kedua, PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Penilaian, Revisi 2013, adopsi dari IAS 39, Financial Instrument Recognition and Valuation. Yang ketiga, PSAK 60, Instrumen Keuangan, Pengungkapan Revisi 2013, adopsi dari IFRS 7, Financial Instrument Disclosure. B. Klarifikasi. 1. Aset keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Klarifikasi dari aset keuangan. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan, baik yang dimiliki untuk diperdagangkan, misalnya untuk dijual dalam waktu dekat pada masa mendatang, atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh, aset derivatif dan investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang dimiliki dalam portofolio diperdagangkan. Yang kedua, pinjaman dan piutang. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Contoh, piutang usaha, pinjaman yang diberikan, dan piutang wesel. Yang ketiga, held to maturity atau ditahan hingga jatuh tempo. Contoh, obligasi, wesel. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Contoh, investasi dalam instrumen utang yang mempunyai kuotasi harga di mana entitas memiliki niat dan mampu memiliki hingga jatuh tempo. Yang keempat, available for sale atau tersedia untuk dijual. Aset keuangan yang dirancang sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklarifikasikan dalam ketiga kategori di atas. Contoh, investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kategori lain. 2. Liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas, kewajiban kontraktual, dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Klarifikasi liabilitas keuangan. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan, baik yang dimiliki untuk diperdagangkan,
misalnya dibeli kembali dalam waktu dekat pada masa mendatang, atau ditetapkan pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh, liabilitas derivatif dan liabilitas diperdagangkan lainnya. Kedua, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua liabilitas lainnya selain daripada liabilitas yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh, utang usaha, utang wesel, dan efek utang yang diterbitkan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rina Delviana. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Nurlela Putri. C. Pengakuan dan pengukuran. 1. Pengakuan dan penghentian pengakuan. A. Pengakuan awal atas instrumen keuangan adalah diakui jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Kedua, semua aset dan liabilitas keuangan pada pengukuran awal diukur pada nilai wajarnya. Yang ketiga, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. B. Penghentian pengakuan aset keuangan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hal kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Yang C. Penghentian pengakuan kewajiban keuangan. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan atau bagian dari kewajiban keuangan dari neracanya jika dan hanya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. 2. Pengukuran. A. Pengukuran awal. Pada saat pengukuran awal, entitas pada umumnya mengukur aset keuangan menggunakan akuntansi tanggal transaksi pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya hanya diakui pada nilai wajar. Jurnal untuk mencatat biaya transaksi yang dibayar tunai dan berkaitan dengan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar adalah biaya transaksi dan kas. Biaya transaksi di debit, kasnya di kredit. Yang B. Pengukuran berikutnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klarifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal. Yang ketiga, penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila nilai tercatat atau biaya perolehan diamortisasi lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali. Evaluasi atas apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai harus dilakukan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Bila terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka harus dilakukan estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dan mengakui kerugian penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dan nilai yang dapat diperoleh kembali. Bukti objektif dapat dilihat dari beberapa indikasi berikut. 1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam. Kedua, pelanggaran kontrak seperti terjadinya wan prestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga. Yang ketiga, restrukturisasi atau keringanan atau konsesi akibat pihak peminjaman mengalami kesulitan. Keempat, peminjaman akan ditanyakan pilot atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. Yang kelima, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Yang keenam, kemungkinan besar bangkrut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya Dewi Nerina ingin melanjutkan prestasi yang disampaikan oleh teman kami Rina Delviana. Jadi di sini saya akan membahaskan tentang nilai wajar dan penerapan. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi. Kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan pada umumnya diukur pada nilai wajar di laporan posisi keuangan. Yang pertama itu aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang ketiga, liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Lanjutkan lagi tentang estimasi penurunan nilai kolektif dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik. Yang pertama itu cakupan. Cakupan itu adalah penerapan estimasi hanya berlaku untuk penurunan aset keuangan dalam bentuk kredit. Itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu kategori pinjam yang diberikan dan piutang. Yang kedua, kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, kategori tersedia untuk dijual yang dilakukan secara kolektif. Selanjutnya, penerapan. Penerapan sebagaimana diatur dalam PSAK 55 Revisi 2006 Paragraf 3 dan Penerapan Aplikasi PSAK 55. Revisi 2016 Paragraf 102 sampai 105. Evaluasi penurunan nilai harus dilakukan berdasarkan suatu proses estimasi yang dapat menghasilkan suatu nilai kerugian atau kisaran nilai yang terbaik yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya, dalam hal bank belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai. Selanjutnya, penerapan estimasi ini dilakukan setelah bank melakukan proses sebagaimana diatur dalam PSAK 55 Revisi 2016. Selanjutnya, yaitu pembentukan CKPN atas kredit secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas tadi, dilakukan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Jaslim. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kondisi keterbatasan. Yang pertama, mengacu pada PSAK nomor 55, yaitu bank dapat menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif. Dan yang kedua, bank yang tidak menghadapi kondisi tidak diperkenankan untuk menggunakan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif. Dan yang ketiga, bank harus melakukan penilaian sendiri atas terdapat atau tidaknya kondisi yang memungkinkan bank menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu periode penerapan estimasi. Estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011. Terhitung sejak 1 Januari 2012, bank harus mengukur penurunan nilai dan membentuk CKPN atas kredit secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari per grup atas kredit secara kolektif, dengan tetap memperhatikan ketentuan transisi penerapan awal PSAK nomor 50 dan PSAK nomor 55 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengungkapan. Bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif harus mengungkapkan hal tersebut dalam kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil kerja kelompok kami mengenai keterapan PSAK nomor 50, 55, dan 60. Baiklah teman-teman, saya mewakili dari teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kasar yang terkeluar dari mulut kami. Dan terima kasih karena telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.